Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Bapak Ibu Guru Hebat se-Indonesia. Kita di channel Anggoro Eko YC. Setelah video sebelumnya kita membahas tentang pengisian formulir A, maka pada kesempatan ini kita membahas bagaimana mengisi formulir B tentang pelaksanaan observasi kinerja guru. Agar lebih paham, maka tonton video ini sampai selesai. Bapak Ibu semua, setelah kita mengisi formulir A tentang diskusi persiapan observasi kinerja guru, kita berdiskusi dengan kepala sekolah sehingga bisa menentukan tentang rencana observasi. Dilaksanakan kapan, waktunya, kelasnya, seperti itu Bapak Ibu. Maka langkah selanjutnya adalah kita harus mengisi formulir B. Formulir B berisi pelaksanaan observasi kinerja guru. Pada formulir B ini, formulir kosongnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Formulir ini bisa Bapak Ibu download di video sebelumnya. Maka untuk mempercepat langkah dalam video ini, maka mohon maaf sudah saya isikan di formulir B ini, yaitu meliputi nama guru. Ya, kita isi guru yang akan diobservasi. Nama kepala sekolah berarti siapa kepala sekolah di satuan pendidikan Bapak Ibu. Periodenya Januari sampai Juni 2024. Tempatnya adalah unit kerja Bapak Ibu masing-masing, bisa SD, SMP, SMA atau SMK. Hari atau tanggal ini diisi hari dan tanggal sesuai diskusi waktu pengisian formulir A. Kapan dilaksanakan observasinya? Ini saya isi karena hasil diskusi hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Waktunya jam 9 sampai 10.35. Tujuannya dari formulir B ini ada dua, yaitu guru menggunakan rubrik observasi kelas sebagai tujuan dalam mempelajari perilaku yang akan ditampilkan dalam observasi kinerja. Yang kedua, kepala sekolah mencatat bukti perilaku dan penilaian efektivitas perilaku yang ditampilkan guru selama observasi kinerja beserta rekomendasi tindak lanjutnya. Ini sudah tertulis. Lalu isinya adalah berikutnya adalah rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja bisa kita peroleh dari PMM seperti yang kemarin video sebelumnya sudah saya bahas. Atau untuk mengulang sedikit seperti ini Bapak Ibu guru semua. Kita masuk ke PMM. Kita masuk ke PMM, lalu kita menuju ke pengelolaan kinerja. Kita mulai ke yang ini, pengkumpulkan. Ini adalah RHK yang saya buat, ada dua. Jadi sama seperti yang ada di sini, yaitu RHK saya, rencana hasil kerja ada dua. Tinggal kita copy paste seperti yang kemarin saya sampaikan di video sebelumnya. Berikutnya Bapak Ibu, yang perlu diketahui adalah fokus perilaku. Fokus perilaku ini diperoleh dari yang kemarin kita klik yang cek langkah observasi. Terus kita klik lanjutkan di sini. Nah, fokusnya adalah ini yang kita centang. Karena saya centang satu, maka ini saya copy paste ke formulir B. Ini seperti ini. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Lalu berikutnya Bapak Ibu, perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Ini kita peroleh dari PMM juga, yaitu apa? Kita peroleh dari ini Bapak Ibu. Karena yang saya centang di kolom nomor 2, maka kalau kita
cek di rubrik observasi, maka nanti yang kita copy adalah yang nomor 2 ini. Nomor 2. Tapi kalau Bapak Ibu nyentang di nomor 1 dan nomor 2, berarti maka perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari adalah ini. Nomor 1 dan nomor 2 kita copy paste. Karena di nomor 2 yang saya centang, maka ini yang saya copy untuk perilaku yang dianjurkan. Nah, di sini perilaku yang dianjurkan. Untuk perilaku yang dihindari, maka saya copy pastenya yang di sebelahnya ini. Perilaku yang dihindari. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk penilaian observasi kinerja ini dilakukan oleh kepala sekolah atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk melakukan observasi. Intinya adalah nanti pada saat observasi, kepala sekolah maupun guru senior akan menilai kita selaku yang diobservasi dengan memberi tanda centang di sini. Maka Bapak Ibu guru dalam pengisian formulir B hanya cukup sampai di sini. Untuk penilaian observasi kinerja meliputi 3 ini belum dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif, catatan, rekomendasi. Ini yang ngisi adalah kepala sekolah dan guru senior. Seperti itu. Maka nanti setelah Bapak Ibu mengisi dari atas ini, terus yang bawah ini RHK, fokus perilaku yang dianjurkan, perilaku yang dihindari, maka selesai. Ini kita print. Lalu formulir B ini kita sampaikan ke observer, yaitu kepala sekolah atau guru senior yang ditunjuk, sehingga dia observer bisa menilai kita. Sebagai contoh Bapak Ibu, misalkan saya yang di observasi, ternyata nanti observernya misalkan dari hasil observasi, ternyata dari fokus perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari, saya ternyata di baris pertama ini ternyata mendapat nilai di sini, misalkan. Maka nanti kepala sekolah atau guru senior yang ditunjuk akan mencentang di sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk yang baris kedua juga, nggak baca saya telah dilakukan dan efektif, maka nanti saya dapat nilai centangan di sini. Untuk baris yang ketiga dicentang di sini. Maka nanti observer akan memberikan catatan di sini. Misalkan saya tuliskan guru sudah melaksanakan penguatan positif untuk mendukung kesepakatan kelas. Nah, seperti ini misalkan catatannya dari observer. Lalu rekomendasinya apa? Misalkan karena ini ada centangan yang belum maksimal, mungkin dari pihak observer akan menuliskan sebagai contoh saja ya Bapak Ibu ya. Perlu pendalaman pemahaman dalam kesepakatan kelas dengan mempelajari topik pelatihan mandiri di PMM dengan topik apa, misalkan kurikulum merdeka. Seperti ini. Jadi nanti artinya Bapak Ibu di sini mendapat rekomendasi dari observer untuk melakukan pendalaman pemahaman
tentang topik yang ada di PMM. Sehingga nanti untuk tindak lanjut setelah observasi pembelajaran, maka Bapak Ibu guru mendapatkan tugas, yaitu salah satunya adalah mempelajari pelatihan mandiri di PMM tentang topik kurikulum merdeka, seperti itu. Sehingga apa yang menjadi kekurangan atau perlu penambahan agar lebih maksimal dalam pembelajaran itu bisa tercatat dan segera dilakukan pembenahan dari rekomendasi yang diberikan oleh observer. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan selama observasi direkam oleh observer, sehingga nanti langsung diberikan catatan dan rekomendasi untuk dilakukan tindak lanjut setelahnya. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Semoga bisa lebih memahami, dan nantinya intinya setelah Bapak Ibu melaksanakan observasi pasti ada diskusi kecil setelahnya dengan observer, sehingga apa yang terpotret waktu observasi akan disampaikan oleh observer atau kepala sekolah, sehingga catatan ini, penilaian ini dan rekomendasi ini akan disampaikan sehingga untuk bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu semuanya. Seperti itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah wacana wawasan Bapak Ibu semua sehingga lebih paham dan mudah dalam pengisian formulir B sebelum melaksanakan observasi kinerja guru yang dijadwalkan pada bulan Maret. Demikian Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu menjadi paham dan jelas dalam pengisian formulir B, dan untuk supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video konten tentang tutorial-tutorial yang bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua, maka jika berkenan bisa subscribe, like, dan share video ini sehingga bisa bermanfaat di luar sana bagi Bapak Ibu guru yang membutuhkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.